Kita sekarang masuk ke ayat selanjutnya ya. Insyaallah ayat 4. Ayat 4 ini juga saya bagi dua biar nggak terengah-engah bundanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut ke full dulu ya, nanti baru dibagi-bagi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Allahul ladzi, Allah yang ladzi itu yang khalaqa menciptakan as-samawati langit wal ardo dan bumi, wa itu dan, al ardo itu bumi, wama dan apa, bainahuma yang ada di antaranya, di antara langit dan bumi, fi sittati ayyamin dalam 6 hari, sitah itu 6, ayam hari, kemudian summastawa, kemudian istawa itu bersemayam atau menguasai alal arsh, di arsh. Malakum, maka tidaklah bagi kalian min dunihi selain Allah miwali yang dapat memberikan pertolongan dan syafaat kecuali Allah ya. Afala tatadzakkarun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, di sini disebutkan bahwa Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Cuma Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di antara keduanya, di antara langit dan bumi, tapi Allah menciptakannya di sini disebutkan 6 masa. Ada yang menyebutkan ayam itu dari kata yaum, ya. Kalau di dalam literatur bahasa Arab itu adalah hari, tapi bisa juga disebutkan masa ya. Sittati ayyami, sita, 6 masa. Maksudnya 6 masa ini belum tentu artinya hari yang dikenal seperti sekarang ini. Karena hari yang dikenal seperti sekarang ini, itu adalah hari setelah langit dan bumi tercipta. Ya, hari yang disebut di sini adalah waktu dulu, bahkan Allah belum menciptakan langit dan bumi. Allah belum menciptakan langit dan bumi. Nah, saya tarik mundur ya, ini mungkin gimana proses penciptaan manusia. Jadi sebelum ini manusia ada, Allah sudah menciptakan langit dan bumi dulu. Langit dan bumi dengan segala isinya. Tapi belum dihuni sama manusia. Lalu dihuni sama siapa? Dulu Nabi Adam pun belum ada. Makanya yang menghuni waktu itu adalah bangsa Hin dan Bin. Hin dan Bin ini adalah jenis jin. Ingat ya, di dalam Al-Quran itu yang bisa diperintah itu cuma jin dan manusia. Nah, jadi ceritanya waktu Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya, yang pertama kali menjajal bumi, yang pertama kali menjaga bumi, menghuni bumi, ini adalah bangsa jin yang disebut Hin dan Bin. Nah, tapi kemudian bangsa Hin dan Bin yang tadinya damai, dulu bumi juga sempat makmur, tapi kemudian hancur-hancuran, mereka saling bertengkar, mereka saling bunuh, malah menimbulkan kekacauan yang luar biasa di bumi, sampai Allah saat itu harus menurunkan bala bantuannya menurunkan para pasukan langit untuk memusnahkan Hin dan Bin. Benar-benar dimusnahkan. Dan
bangsa Hind dan Bin yang tidak musnah saat itu, yang qadarullahnya tidak mati saat itu, saat pertempuran itu, mereka banyak bersembunyi di laut. Laut. Ini ada kitabnya ya. Saya jadi lupa nama kitabnya, waktu itu saya pernah sampaikan ya. Oke, nanti kalau saya ingat, saya sampaikan insya Allah di grup juga. Jadi, makanya bangsa Hind dan Bin yang masih tersisa ini, mereka ngumpetnya di laut. Makanya, wallahu a'lam bishawab, kalau sekarang ada yang disebut mitos atau apa tentang Nyi Roro Kidul, tapi kenapa dia ada di laut? Bisa saja. Karena ternyata memang Allah pernah menciptakan Hind dan Bin yang notabene mereka adalah bangsa jin. Bangsa jin itu nggak kelihatan. Mereka sama kayak setan, tapi kalau setan udah keterlaluan banget. Nah, mereka yang ngumpetnya di laut. Terus juga kenapa ada fenomena segitiga bermuda yang konon katanya kapal apapun kalau lewat di segitiga bermuda itu bisa langsung hilang. Wallahu a'lam bishawab, yang katanya disebutnya itu ada kerajaan apa, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau menurut ilmuwan di situ katanya ada sumber magnet terbesar ya. Tapi yang jelas di dalam kitab bahwa memang bangsa Hind dan Bin yang masih tersisa, mereka mengumpetnya di laut. Ngumpetnya di laut. Nah, terus setelah mereka musnah, otomatis itu bumi itu kosong, nggak ada penghuninya. Makanya Allah waktu itu berpikir untuk menciptakan manusia, Nabi Adam, dari tanah. Menciptakan manusia dari tanah. Nah, tunggu dulu. Balik lagi, mundur ke belakang. Sebelum ini, malaikat, jin, setan, bahkan juga Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan terlebih dahulu itu namanya kolam. Siapa itu kolam? Kolam itu adalah pena. Wallahu a'lam bishawab, bentuk penanya seperti apa, tapi waktu kolam itu diciptakan, kolam pun bertanya kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya diciptakan? Apa tugas saya diciptakan? Allah langsung bilang bahwa tulis semua kejadian baik atau buruk, tulis semua kejadian baik dan buruk dari sekarang sampai hari kiamat nanti. Semuanya. Iya, semuanya. Semuanya kejadian baik dan buruk dari sekarang sampai nanti hari kiamat. Termasuk setiap detil takdir manusia. Padahal waktu itu Nabi Adam juga belum diciptakan, tapi langit dan bumi sudah ada. Jadi, takdir manusia itu sudah diciptakan Allah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Bayangkan. Jadi udah ada duluan. Nah, makanya nih nggak apa-apa ya Bun, ini sekalian di-share ya, mungkin yang baru-baru ya. Kemarin alhamdulillah saya banyak dapat curhat, tapi nggak apa-apa Bun. Insya Allah rahasianya aman. Cuman ini jadi terbersit aja, siapa tahu di antara Bunda ada yang juga sedang menghadapi drama kehidupan. Nah, jadi takdir baik atau buruk kita itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Makanya kita ada qada dan qadar. Nah, qada adalah ketentuan Allah, takdir Allah yang bersifat spesifik. Qadanya saya, takdirnya saya, dengan takdirnya Bunda Selfie beda. Atau takdirnya Mbak Fitri dengan Ibu Sofi itu beda. Dibuat beda. Itu namanya qada. Sedangkan kalau qadar itu apa? Qadar itu adalah ketentuan Allah yang bersifat universal. Misalkan, kalau ditonjok, sakit. Kalau dikhianati, sedih. Kalau sedih dan marah ya. Kalau kehilangan seseorang yang disayangi, sedih. Nah, seperti itu adalah sesuatu yang bersifat universal. Jadi semua orang akan mengalami hal yang sama. Kalau ditonjok sama-sama sakit. Kalau disakiti, dibohongin, akan sama-sama sakit. Seperti itu.
Nah, kodok dan kodar itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Benar-benar sudah ditulis. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi takdir Bunda untuk tidak terjadi sedemikian. Misalnya tidak ada yang bisa menghalangi, misalnya gini, aduh coba aku tinggalnya nggak di situ, nggak di komplek ini gitu. Jadi aku kan nggak ketemu sama tetangga itu error banget sih gini-gini. Masalahnya takdirnya Bunda memang tinggalnya di situ. Qadarullahnya ketemu sama tetangga itu. Tetangga yang seperti di film-film gitu, seperti di sinetron yang nyebelinnya minta ampun. Ya, nyebelinnya minta ampun, tapi ya harus ketemu sama itu. Mau nggak mau ya, ya udah ditulis di Lauhul Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Berarti kita nggak bisa mengelak. Terus nanti ada pertanyaan, terus kalau udah ditulis gitu, kita ngapain dong? Apa yang mesti kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah dari takdir baik atau buruk yang terjadi ke kita, yang kita terima, yang kita dapatkan, kita ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Takdirnya udah pasti kok, tapi sebab dan akibatnya ini yang belum diketahuan gitu loh, maksudnya. Tapi tujuannya lebih ke jangka panjang ya, ke akhirat. Kalau Bunda sudah ditakdirkan bertetangga dengan orang seperti itu, ya semoga nggak ada yang seperti ini ya. Bertetangga dengan seorang seperti itu, atau Bunda ditakdirkan punya mertua yang error gitu, atau Bunda ditakdirkan kebetulan punya ipar yang error, atau punya pasangan hidup yang error, itu sudah digariskan, nggak akan bisa berandai-andai, aduh cobanya aku nggak nikah sama dia, jadi kan aku nggak cobanya aku nikahnya, misalkan dulu Bunda dikejar-kejar sama siapalah 3 pria gitu, tapi Bunda milihnya sama yang sekarang gitu. Terus Bunda bilang, coba aku dulu milihnya sama ini gitu, aku pasti kehidupannya nggak seperti ini. Nggak akan, karena memang tidak pernah ditulis di Lauhul Mahfuz Bunda menikah dengan lelaki yang dulu mencintai Bunda, tapi Bunda menikahnya sama orang ini. Itu sudah ditulis seperti itu. Jadi kodok dan kodarnya sudah ditulis seperti itu, yang Bunda harus lakukan adalah menikmati takdir itu sebaik-baiknya. Konsekuensinya tuh ada 2. Misalkan kalau Bunda kalau misalkan ya, ini kasus yang tadi Bunda punya tetangga yang error. Aduh pokoknya nyebelin banget deh. Bunda tuh bisa melakukan 2 hal. Yang satu, bales itu keeroran si tetangga. Kalau perlu tonjok. Tapi Bunda dapat apa? Dapat dosa. Puas memang Bunda, tapi Bunda dapat dosa. Yang kedua, tetangganya seperti itu, tapi Bunda sabar. Malah Bunda berbuat baik. Tetap aja sabar, dianggap ya udahlah gitu. Terus tapi tetap berbuat baik. Bahkan untuk ngomongin aja males, karena ya udahlah, buat apa gitu. Nah, konsekuensi dari tindakan Bunda yang seperti itu, Bunda akan mendapatkan pahala. Pahala untuk menambah timbangan amal kebaikan Bunda. Nanti insya Allah bisa menjadi kunci Bunda ke surga. Begitupun kalau Bunda konsekuensi yang Bunda lakukan adalah sesuatu yang dosa, misalkan Bunda diselingkuhin, Bunda selingkuh balik, atau Bunda malah lepas jilbab, waduh, terus bergaya gimana gitu, itu adanya Bunda takdirnya nggak akan berubah, tapi malah Bunda nambahin dosa. Sedihnya seperti itu, padahal tidak ada yang pasti di dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang paling pasti di dunia ini adalah kematian. Jadi, yang paling penting Bunda fokus aja untuk mempersiapkan kematian. Setidaknya, kalau Bunda tidak bisa merubah takdir, ya, tidak bisa merubah takdir, setidaknya Bunda masih punya doa dan ikhtiar yang insya Allah itu bisa jadi pemberat catatan amal kebaikan Bunda. Tujuannya nanti ke akhirat. Insya Allah masuk surga. Jadi jangan sampai Bunda udah sengsara di dunia, sengsara juga di neraka. Itu kan sedih.
Kalau sekarang, nah makanya ini dia, tidak ada orang yang tidak diuji. Semuanya tuh diuji. Kalau dia masih disayang Allah, itu pasti hidupnya tuh penuh dengan ujian. Nggak ada yang nggak diuji. Kucing aja diuji. Coba lihat, kucing-kucing itu diuji juga loh. Apalagi kucing yang liar itu, mereka diuji. Masa kita yang manusia, yang bisa berikhtiar, kita tidak diuji. Semuanya diuji. Justru kalau kita masih diuji, berarti kita adalah orang-orang yang dikasihkan rohim sama Allah. Allah tuh sayang sama kita. Karena Allah apa? Allah nggak pengen buat kita terlena dengan kebahagiaan dunia. Allah pengen kita fokus sama akhirat. Karena kalau kita kebanyakan diuji, kebanyakan sengsara, kan insya Allah kita banyak berdoa. Kalau banyak berdoa kan lebih dekat sama Allah. Ya, lebih dekat sama Allah. Dan insya Allah, apapun hasil dari doa itu, dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu doa itu tuh nggak ada yang percuma. Doa itu bisa jadi tabungan kita buat di akhirat. Oke, kok jadi nyambung ke situ. Oke, tadi fi sittati ayyamin. Kok di sini ditulisnya Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 masa atau 6 hari. Katanya Allah Maha Kuasa. Nah, ini dia. Dari ayat ini Allah pengen mengajarkan proses. Sebetulnya Allah kalau mau tinggal kun fayakun aja, tinggal jadi ting, ya, tinggal jadi itu langit dan bumi, nggak usah pakai nunggu 6 masa atau 6 hari atau 6 apalah. Itu Allah, itu kita bisa jadi aja, bisa langsung jadi. Dan kalau begini berarti tidak perlu ada pernikahan, tidak ada perlu ada perkawinan, tahu-tahu udah aja ada si A si B, karena langsung diciptakan Allah dipakai kayak sulap ting gitu. Nah, dari ayat ini Allah mengajarkan bahwa sunatullahnya segala sesuatu itu pakai proses. Pakai proses. Jangankan kita manusia yang tidak berdaya, Allah saja membuat sesuatu pakai proses. Bukan karena Allah tidak mampu. Cuma Allah ingin mengajarkan kepada siapapun itu bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Sama juga dengan menghafal Al-Quran. Tidak ada proses menghafal Al-Quran itu yang instan. Atau kadang-kadang, aduh aku kok lupa mulu ya gitu. Nah itulah seninya menghafal Al-Quran adalah itu. Lupa ingat. Habis lupa ya harus diingatkan lagi dengan murojaah. Nggak ada sesuatu yang abadi gitu. Jadi makanya disebutnya hafiz Quran, hafizoh apa hafiz itu kan penjaga. Jadi menjaga Al-Quran, menjaga bacaan Al-Quran. Jadi yang nilai dari Allah sudah pasti bukan hasilnya. Kalau misalkan di Lauhul Mahfuz tidak pernah tertulis bahwa kita adalah sebagai penghafal Al-Quran 30 juz, setidaknya kita ikhtiar untuk menjadi hafizoh. Hafiz itu kan penjaga Quran. Ikhtiar untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran. Jadi, siapa tahu akhir dari hidup kita sedang sibuk membaca Al-Quran, sedang sibuk menghafal Al-Quran. Insya Allah kita mendapatkan tempat yang terbaik. Fi sittati ayyamil tsummastawa. Setelah Allah menciptakan 6 masa, menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dalam 6 masa, summa kemudian istawa, Allah bersemayam alal arsh, di atas arasy. Di atas arasy. Arasy itu di atasnya langit ketujuh. Di situlah Allah bersemayam. Jadi paling tinggi di sana. Dan malakum, bagimu tidak seorang pun darimu min dunihi itu selain Allah, min wali wala syafi, yang bisa menjadi penolong dan pemberi syafaat selain Allah. Gak ada yang bisa memberi. Ini juga tamparan untuk kaum kafir, juga untuk kita juga sih ya. Hati-hati dengan segala sesuatu yang merusak tauhid. Nah, kalau kita masih menganggap bahwa misalkan kehilangan pekerjaan adalah akhir dari dunia, berarti secara nggak langsung kita menganggap bahwa bos kita adalah Tuhan. Karena menganggap kalau kita nggak bekerja, nggak dapat gaji, kita nggak bisa hidup terus mati. Itu berarti sudah menganggap bahwa wali wala syafi, menganggap wali dan syafi
penolong dan pemberi syafaatnya itu selain Allah, yaitu bos. Jadi makanya saya bilang jangan pernah bergantung kepada apapun itu, sekalipun Bunda merasa nyaman nih, aduh aku udah punya asuransi banyak, udah punya uang deposito banyak, nggak boleh sebergantung itu kepada sesuatu selain Allah. Atau Bunda merasa gini, tenang deh, aku udah vaksin corona, udah vaksin corona. Nggak boleh bergantung seperti itu. Berarti kalau merasa, kalau udah vaksin nggak bakal kena corona, itu berarti sudah menganggap vaksinnya itu Tuhan. Padahal yang menciptakan virus corona, virus COVID-19 itu siapa? Allah. Itu juga nggak boleh. Jadi jangan bergantung kepada selain Allah. Jangan menjadikan selain Allah itu sebagai tempat kita meminta bantuan, tempat kita meminta pertolongan dan syafaat. Afala tatadzakkarun, maka apakah kamu tidak memperhatikan?